Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jadi di sini saya sebelum memulai materinya, saya izin perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Rifat Ramadan. Saya mahasiswa Unindra semester 2 jurusan Desain Komunikasi Visual ya, teman-teman. Jadi di sini saya ingin membahas tentang apa namanya filsafat ilmu dalam ilmu desain ya, guys. Jadi lanjut aja, langsung aja. Ontologi ilmu desain. Ontologi berdasarkan dari kata Yunani, ontos artinya ada dan logos artinya akal atau ilmu. Yang dalam konteks filsafat berarti cabang ilmu yang membahas hakikat keberadaan dan ekstensi. Jadi ontologi ilmu desain mengkaji apa yang ada dalam ranah desain, baik dari sisi proses maupun hasil, serta bagaimana desain hadir sebagai bagian dari realitas sosial dan material. Jadi desain sebagai proses atau merancang. Desain dipahami sebagai aktivitas mengubah kebutuhan menjadi solusi. Dalam proses ini menjadi dua aspek penting, yaitu proses kreatif, proses ekonomis, atau fungsional. Jadi proses kreatif ini apa? Artinya mengubah dan menciptakan sesuatu yang baru. Jadi proses ekonomis ini artinya apa? Memenuhi kebutuhan tertentu. Ini yang membedakan desain dari seni murni. Jika seni murni bertujuan estetik, maka desain yang harus berfungsi sebagai praktis dan langsung bisa dimengerti kegunaannya. Oke. Pertama, desain sebagai hasil atau rancangan benda. Desain tidak hanya menghasilkan benda, tetapi benda yang dirancang secara sengaja untuk menghasilkan fungsi yang tertentu. Maka sebuah desain ini bukan hanya objek material, tapi juga objek material sosial. Artinya benda hasil desain lahir dari interaksi sosial, hasil negosiasi kebutuhan antara berbagai pihak. Misalnya apa sih? Misalnya kayak produsen, desainer, dan konsumen. Ontologi ilmu adalah kajian yang mengenai hakikat keberadaan desain sebagai proses kreatif dan ekonomis untuk menjawab kebutuhan benda hasil desain yang berfungsi dan memiliki makna sosial. Terus entitas sosial material yang tidak hanya dilihat dari bentuk fisiknya, tetapi juga konteks sosial melahirkannya. Dengan kata lain, desain bukan hanya sekedar objek visual ya teman-teman, atau apa tuh estetik, tetapi juga sebagai entitas hidup dalam sebuah kebutuhan manusia gitu. Yang kedua di sini ada epistemologi ilmu desain. Jadi hubungan ilmu dengan desain dengan disiplin menunjukkan bahwa ilmu desain berada di titik tentu antara berbagai cabang keilmuan, yaitu satu, ada humaniora yang artinya memberi dasar bagi pemahaman makna, simbol, nilai, dan estetika dalam desain. Yang kedua ada ilmu sosial yang artinya menjadi landasan bagi pendekatan empatik dan partisipatif dalam desain. Contohnya kontribusi observasi partisipatif, wawancara studi etnografi, ada desain inklusif berbasis komunitas. Yang ketiga ada ilmu alam. Artinya adalah berkontribusi pada pemahaman terhadap sifat material, prinsip ergonomi, persepsi indrawi, dan respon biologi terhadap bentuk dan warna. Desain bermanfaat pengetahuan ilmiah untuk menciptakan produk yang nyaman, yang aman, dan fungsional. Contohnya ada teori warna, ada perspektif visual,
akustik, pencahayaan alami. Yang keempat ada matematika, membantu dalam aspek presisi, proporsi, geometri, struktur dalam desain visual maupun desain produk. Desain grafis dan arsitektur misalnya sangat bergantung pada keteraturan matematis. Contohnya kontribusi grid sistem perhitungan, dimensi rasio emas, komputasi desain. Maaf ya, nih di sini komputasi desain. Yang kelima ada teknik atau engineering, memberi pondasi bagi aspek fungsional dan performatif dari produk yang dari desain. Desain bekerja sama erat dengan teknik, membuat solusi yang dapat direalistiskan secara teknik. Contohnya apa? Contoh kontribusinya bahan dan manufaktur, teknologi digital, desain sistem, UX dan UI berbasis perangkat. Yang keenam ada seni estetik dan estetika, menjadi akar ekspresif dan kreatif dalam ilmu desain. Seni menyediakan kebebasan untuk imajinasi dan kepekaan maupun produk. Estetika sebagai cabang filsafat memberikan kerangka konseptual untuk memahami pengalaman yang indah, harmonis, kontras, dan ekspresi simbolik dalam karya desain. Desain tidak hanya harus fungsional, tetapi juga memiliki daya tarik visual. Yang contohnya tuh ada teori warna dan komposisi, prinsip visual, kontras, kesatuan, dan irama. Gaya artistik juga, ilustrasi tipografi, dan storytelling visual, eksplorasi bentuk, dan intuisi kreatif dalam proses desain eksperimental. Ilmu desain adalah medan multidisipliner yang menjabati eksplorasi estetika atau seni. Ini yang satu ya. Kedua, pemaknaan budaya dan simbolik humaniora. Yang ketiga, interaksi manusia dan dinamika sosial atau ilmu sosial. Logika dan struktur matematis atau matematika, prinsip teknis dan performatif teknik. Pemahaman ilmiah terhadap materi dan persepsi ilmu alam. Inilah yang membuat desain unik, tidak bisa hidup dalam satu sama lain, tapi juga desain ini harus berjabat tangan itu. Desain dalam bentuk jembatan antara dunia, dan justru dari persilangan itulah muncul solusi yang fungsional sekaligus bermakna. Ilmu desain sebagai ilmu multidisipliner tidak berdiri sebagai disiplin yang tunggal yang tertutup, melainkan merupakan bidang yang bersifat multidisipliner karena menggabungkan dan mengandalkan berbagai bentuk pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu lainnya. Ya, hal tercerminkan dalam cara desain produksinya. Pengetahuan ini juga hasil solusi melalui berbagai tahapan seperti empatik. Empatik ini artinya ilmu desain yang menuntut desainer untuk berempati dengan penggunaan secara objektif, interaksi, keterlibatan langsung. Jadi ini adalah pendekatan intersubjektif berbeda dari sains tradisional yang cenderung objektif, memisahkan subjek dan objek gitu. Dan lanjut, ilmu sosial, psikologi, dan antropologi berperan besar di sini karena desainer harus memahami kebutuhan, emosi, dan konteks sosial pengguna. Yang kedua, desain masalah.
atau define. Desainer mendefinisikan masalah dari sudut pandang pengguna. Kegiatan ini bersifat praktis, problem solving, sekaligus melibatkan komunikasi dan diskusi. Ketiga, eksplorasi ide. Desainer merupakan mengekspor solusi melalui brainstorming, riset, dan diskusi. Menggunakan metode wawancara, observasi, kuesioner, FGD, hingga kalian literatur. Di sini riset ilmuwan, metodologi kualitatif dan kuantitatif, serta teori kreatif dan inovasi bekerja. 4. Praktis relatif, prototype. Desainer membuat purwarupa prototype dari solusi yang dirancang, menguji solusi secara praktis dan relatif, bukan hanya teoritis, melibatkan ilmu teknik, ergonomi, material, serta filsafat relatif. 5. Pendekatan eksperimental. Desainer melakukan uji coba untuk melihat aktivitas solusi menggunakan metode trial dan error dan menghimpun umpan balik pengguna. Di sini ilmuwan bereksperimen apakah di sini berhasil atau tidak gitu dari hasil yang kerjanya untuk melakukan hak cipta yang baru. Lanjut. Jadi di sini ilmu desain adalah ilmu multidisipliner karena menggabungkan elemen dari ilmu sosial, humaniora, teknik, fisiologi, komunikasi, riset ilmuwan, dan hasil filsafat, berbasis pada pendekatan interaktif, empatik, relatif, eksperimental, dan partisipatif. Berorientasi pada pemecahan masalah nyata, bukan hanya pencarian kebenaran secara teori. Yang ketiga, aksiologi etika dalam ilmu desain. Di sini ada 3 hal yang utama, yaitu yang harus diperhatikan. Ada artefak sebagai wahana nilai. Terus yang kedua, hierarki nilai dalam kebudayaan. Yang ketiga, relativisme budaya. Jadi di sini saya jelaskan secara singkat saja. Dalam satu, artefak sebagai wahana nilai. Desain bukan hanya sekedar membuat objek visual atau produk fungsional, tetapi menghasilkan artefak, yakni benda berbagai hasil rancangan yang saraf nilai. Artinya setiap karya desain harus membawa muatan moral, budaya, dan ideologis. Nah, di sini yang kedua, hierarki nilai dalam kebudayaan. Jadi desain selalu berada di konteks kebudayaan, dan setiap kebudayaan memiliki sistem nilai yang bertingkat atau hierarkis. Maka desainer perlu mempeka dalam sistem sosial. Tidak semua nilai diposisikan secara serata. Nah, yang ketiga, relativisme budaya. Jadi nilai desain beroperasi nilai konteks budaya, maka nilai-nilai yang dalam desain bisa sangat berbeda antara budaya, bahkan bisa berkonflik. Apa yang dianggap baik atau estetis di satu budaya bisa dianggap ofensif atau tidak etis di budaya lain gitu. Oleh karena itu desainer harus paham nih, relativitas budaya dan tidak memaksakan nilai satu budaya sebagai norma universal. Ini untuk menuntut sensitivitas lintas budaya dalam desain global gitu. Oke. Selain 3 poin yang di atas, isu desain sebagai alat propaganda menjadi ujian etika tersendiri. Apakah sah jika desain digunakan untuk menyebarkan ideologi atau kepentingan tertentu? Ya, nggak tahu di sini. Apakah desain harus bertanggung jawab pesan mereka yang bantu disebarkan? Ya, nggak tahu. Di sini saya menjawab,
Oke, di sini saya menjawab dalam memahami dimentasi etika dari desainer perlu menyadari bahwa desain selalu membawa nilai, baik disadari maupun tidak. Nilai-nilai tersebut beroperasi dalam sistem hierarkis yang mencerminkan budaya tertentu. Relativisme budaya menuntut kepekaan etis agar desain tidak menjadi alat penindas atau kesalahan pahaman lintas budaya. Jadi itu jawaban yang tadi yang pertanyaan di atas 3 poin. Yang keempat, aksologi estetika ilmu desain. 3 alasan utama mengapa estetika menjadi penting bagi desain. 1. Mutu estetis, memberikan pengalaman yang memuaskan. Yang kedua, respon estetis, respon pertama terhadap benda. Yang ketiga, keindahan, mengisyaratkan kualitas. Jadi itu teman. Catatan tambahan ini, estetis universal, lawannya partikular. Ada nilai estetis yang bersifat universal, misalkan golden ratio, simetri, fraktal, umumnya dianggap indah dimanapun. Yang kedua, ada juga estetika yang partikular dari simbol, tergantung budaya dan konteks sosial. Yang ketiga, estetika penting dalam desain karena meningkatkan kualitas pengalaman pengguna, menjadi respon awal yang menentu daya tarik desain. Yang ketiga, membentuk perspektif dalam kualitas objek. Itu dalam estetis ke desain, bukan sekadar pemanis tetapi bagian dari fungsi makna pengalaman. Oke. Jadi di sini aja yang saya sampaikan dalam terkait filsafat ilmu dalam desain tuh apa aja ya teman-teman ya, yang saya udah jelaskan. Mungkin saya aja akhiri aja dari sini. Lanjut, desain sebagai hasil atau rancangan benda. Desain tidak hanya menghasilkan benda, tetapi benda yang dirancang secara sengaja untuk memenuhi fungsi tertentu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.